menerapkan berbagai jenis tipe data yang sesuai untuk sistem informasi akademik. Kedua, untuk memahami dan menggunakan fitur view yang memudahkan kita menampilkan data tertentu tanpa mengubah data asli di tabel. Yang ketiga, untuk memahami dan menerapkan fitur type trigger yang berfungsi mengotomatiskan proses pengolahan data agar lebih akurat dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang final project yang telah kelompok kami buat, yaitu kelompok 5. Pertama itu database ya. Database itu pada final project berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh informasi akademik seperti penyimpanan data mahasiswa, pengelolaan KRS ataupun nilai. Dengan adanya database ini, proses pengelolaan sistem akademik menjadi lebih efisien, lebih terstruktur, dan mengurangi terjadinya redundasi data. Selanjutnya, di dalam final project sistem akademik itu ada istilahnya antar tabel, yang mana relasi antar tabel itu gunanya ya untuk menghubungkan tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, pada final project sistem akademik ini terdapat 10 ERD ya, 10 ERD. Nah, ERD ini terdiri dari fakultas, prodi, dosen, mahasiswa, mata kuliah, ataupun jadwal KRS. Ruangan setiap tabel saling berhubung untuk memasuki sistem akademik. Nah, yang mana di ERD ini ada istilahnya one to one. Itu artinya satu data berhubungan dengan satu data, ada one to many. Satu data berhubungan dengan banyak data, ada many to many, banyak data berhubungan dengan banyak data. Tapi itu memakai tabel penghubung. Nah, relasi pada RRD ini dibuat berdasarkan alur proses bisnis sistem akademik agar saling terhubung secara logis. Baik, saya akan melanjutkan tentang kesimpulan dan saran. Baik, untuk kesimpulannya, yakni ERD database akademik tersebut telah menggambarkan struktur database yang telah terorganisir dengan baik melalui 10 tabel yang saling berhubungan menggunakan primary key dan formula key. Hubungan antar tabel melalui dari fakultas, prodi, mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, KRS, nilai, jadwal, hingga ruangan, memungkinkan proses pengolahan data akademik berjalan secara terintegrasi, mengurangi duplikasi data, serta menjaga konsistensi dengan integritas informasi. Dengan desain ini, sistem dapat mendukung proses akademik seperti pengolahan mahasiswa, perkuliahan, penjadwalan, dan penilaian secara lebih efektif dan efisien. Dan untuk saran, yakni desain ERD ini sebaiknya terus dikembangkan sesuai kebutuhan sistem. Misalnya dengan menambahkan aturan atau constraint, indeks atau tabel pendukung seperti pengguna atau user, dan hak akses atau role. Selain itu, setiap relasi perlu diimplementasikan menggunakan forging key agar integritas data tetap terjaga dan tidak terjadi data yang tidak sesuai. Sebelum digunakan dalam sistem nyata, database juga perlu diuji menggunakan data uji untuk memastikan seluruh relasi dan proses berjalan dengan baik. Sekian kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut saja. Di sini saya akan menampilkan 10 tabel yang dimana sudah disyaratkan pas di tugas UAS database, dan di relasinya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Tabel ini relasinya kemana sudah dijelaskan. Terus lanjut, di sini saya akan juga menjelaskan fitur tambahan, yang dimana fitur tambahan ini di kelompok ini saya mengambil 2 fitur tambahan, yaitu ada
view dan juga trigger. Sebelum berlanjut ke selanjutnya, saya akan lebih memperjelas apa sih itu view dan juga trigger. View itu adalah gunanya adalah untuk mengefisiensi pengguna, dan view ini adalah menggabungkan suatu data di database tanpa harus mengubahnya. Jadi pengguna ini hanya cukup menggunakan view untuk menampilkan beberapa data. Contohnya seperti ada mahasiswa, ada nilai, ada juga jadwal. Di situ digabungkan menjadi satu output. Nah, lanjut ke trigger, yang dimana trigger ini adalah gunanya untuk mengotomatiskan dan juga mengefisiensi pengguna juga, mengotomatiskan ada tindakan di database. Contohnya seperti pada saat saya melakukan pengisian pada data di nilai, di tabel nilai, maka saya menggunakan trigger di grid, yang dimana di grid itu otomatis, maka bila 50 ke atas atau 50 ke bawah, di grid itu adalah C. Jika saya menginputkan nilai 45, maka otomatis di grid itu akan otomatis dari si C, seperti itu. Baik, lanjut saja ke penampilan tabelnya. Lanjut di sini, tabel-tabelnya sudah tampil ya. Yang dimana di sini ada 10 tabel. Dan di sini tabelnya udah diisi sama saya, teman-teman. Dan lanjut di sini saya akan membuktikan atau mengimplementasikan fitur tambahannya. Yang pertama, saya akan menampilkan fitur view-nya dulu ya, dengan perintah select from view. Nah, dimana di sini menggunakan nama view-nya, teman-teman. Di sini saya menggunakan view mahasiswa. Nah, langsung di sini otomatis, yang dimana dengan fitur view ini menggabungkan sebuah data dengan secara simpel, teman-teman, dan mengefisiensi juga ke pengguna, seperti itu. Lanjut di sini saya akan mengimplementasikan fitur trigger dengan sintak yang dimana menggunakan insert into tables nilai, yang dimana di sini saya cukup menggunakan di ID KRS dan juga nilai angka. Ini lanjut di values, langsung isi ID-nya sama nilainya. ID-nya saya kasih 1, terus nilainya 70. Nah, di sini sudah. Coba kita cek langsung di tabel nilainya. Select from nilai. Nah, sebelumnya ini yang 1, 2, 3 ini sudah ada di sini, sudah diisi. Saya tadi mengisi dengan ID KRS 1 di sini, dengan ID nilainya yang 470. Dan di sini kalau 70 itu 70 ke atas sampai di 80. Di sana gridnya itu B, maka otomatis grid ini tidak usah diisi, otomatis sudah terisi sendiri, seperti itu.